10 tahun dia hidup bersama Jo. Lah dia baru tahu kalau suaminya itu seorang crossdressing. Nah jadi crossdresser itu adalah orang yang suka pakai busana yang berlawanan sama jenis kelaminnya. Hi everything, thank you udah klik video ini dan selamat datang di Mr. Things. Apa kabar dunia? Gengs minta duit, nggak ada alasan. Terima kasih. Subscribe ya, cekrek cekrek. Guys, kadang tuh kita sekali ngeliat kehidupan orang, itu kok ya enak-enak banget ya. Apalagi di Instagram. Wih, story-nya jalan-jalan mulu, staycation-nya di hotel mewah, makan-makannya di restoran mewah, dan yang paling nyesek banget tuh, suka pamerin kemesraan sama pacar. Ya, pengen gue lemparkan kerupuk, biar heboh gitu rasanya. Jomblo kayak gue gini nih, itu mah emang bisa iri doang liatnya. Kenapa ya orang-orang itu kelihatannya hidupnya enak banget, punya life goal yang, waduh, pengen begitu. Nah, tapi sebenarnya kalau kata orang-orang sih, meskipun penceritaannya cakep kayak begitu ya, di dunia ini tuh kagak ada yang sempurna. Soalnya kesempurnaan cuma milik Tuhan sama kita gue tawa. Nama juga orang hidup, pasti ada aja masalahnya. Nggak mungkin enggak, gengs. Cuma ya emang nggak ditampilin aja ke publik. Dan yakinlah, di sosmed itu orang-orangnya pasti pada ngefilter postingannya. Makanya ditampilin cuma sisi yang cakep-cakep yang baik-baiknya doang. Yang sisi gelapnya tuh ditutupi rapet-rapet. Contohnya aja, ya Instagram gua editan semua itu. Nah, jangankan di-share ke sosial media. Sama orang terdekat saja nih. Misalnya ke pasangan gitu. Itu kadang banyak banget hal yang disembunyikan. Ngaku lu pada. Pasti kalian nih selalu clear chat history sebelum ketemu pacar atau pasangan kalian kan? Ayo. Nah, contoh dari kasus tutup menutupi rahasia ini, itu tuh berujung bencana di kasus ini, gengs. Yang mana dialami oleh pasangan yang bernama Diane Jackson dan Joseph John Pickle. Nah, naasnya, kebenaran atau rahasia yang terungkap nih dan diketahui oleh si Diane tentang suaminya itu justru berakhir malapetaka. Nah, cerita ini kita mulai dari background keduanya dulu ya. Diane Jackson Whitmore itu merupakan perempuan asal Indiana, USA yang lahir pada 20 Mei 1943. Dia lahir dari kedua orang tua yang tadinya sih ngiranya kalau mereka tidak akan pernah bisa mendapatkan anak. Alhamdulillah sih Dian ini lahir. Ya disayang banget otomatis. Nah, setelah menyelesaikan kuliahnya nih pokoknya, dengan tekad yang bulat sebulat tahu bulat digoreng dadakan, dia ini merantau ke New York untuk bekerja karena memang cita-citanya kayak gitu. Kayak di sini nih orang-orang pengen kerjanya di Jakarta pokoknya. Nah, tapi pada saat di New York dia baru merasakan kalau ternyata hidup di kota besar itu gak seindah bayangannya. Penceritaan orang-orang doang yang bagus. Aslinya mah boro-boro. Apalagi pada saat itu gaji untuk perempuan itu bisa dibilang murah banget. Jadi ya nggak bisa head down jatuhnya. Namun hidup Diane ini akhirnya berubah ketika dia mendapatkan pekerjaan sebagai asisten di majalah fashion dan lifestyle bernama Harper's Bazaar. Ya tahu sendirilah kalian, itu majalah mode yang high end jatuhnya. Nah, baca nggak lu? Ya sama, kita juga kagak pernah. Nah, dulu mah majalah paling beli tuh gue Bobo, Fantasi, Aneka Ais yang begitu-begitu aja. Lah boro-boro baca majalah fashion high end. Beli baju di Ramayana aja udah alhamdulillah kita kan. Nah, pokoknya dari situlah dia mulai menikmati hidup yang memang dia inginkan ya, layaknya menjadi sosialita New York. Pokoknya dia suka jalan-jalan, suka party-party, pokoknya hahaha sama laki-laki lah. Kehidupannya glamour, gengs. Secara koneksinya orang-orang dari industri fashion ya, yang aduh, wih, silau begitu. Nah, dan ini kemudian ketemu sama pria kaya nih, yang auto dideketin lah. Prospek nih cowok kan begitu. Dan bener aja, karena kecantikan dan kepintarannya Diane ini, dia berhasil merebus si pria itu dan akhirnya menikah. Masalahnya setelah nikah, Diane ini nggak insap-insap, masih bandel aja, keluyuran malam-malam padahal cewek tuh. Padahal udah dapat laki kaya ya. Pokoknya Diane tetap terusin hobinya buat minum-minum dan party-party. Asik dong, berarti kita bisa mabora-mabora alias mabok-mabok. Lah mana ada laki yang mau punya bini kayak begitu. Makanya akhirnya Diane ini dicerain sama suami pertamanya. Kagak bersyukur jatuhnya di perempuan ye. Setelah bercerai, dia ini ketemu lagi sama pria yang kayak juga. Sebagai jamu madu alias janda muda mata duitan, pria tajir incarannya nih pasti ya dideketin banget, dipepet. Bener aja, akhirnya pria itu berhasil ditaklukkan sama Diane. Saking luluhnya, pria itu akhirnya memutuskan untuk menikahi Diane. Buat cewek-cewek nih, lu contoh tuh. Pinter banget cari pasangan. Yang tajir mulu tuh dapatnya. Selalu memang Diane ini tuh selalu memegang prinsip workshop, cowok work, cewek shop. Yoilah asyem lu. Nah, masalahnya di pernikahan keduanya ini, karena emang jatuhnya belum insaf ya, tetap saja dia melanjutkan kebiasaannya, gengs. Dia ini sering keluar minum-minum dan party-party lagi. Bahkan dia sering jajan di luar. Selingkuh ini jajan maksudnya, bukan jajan ciki coba di warung. Nah, suami keduanya tuh yang murka lah ngelihat kelakuan istrinya kayak begitu. Udahlah hobinya foya-foya, selingkuh pula. Istri durhaka itu namanya. Akhirnya, meskipun pernikahannya baru seumur jagung ya, suami keduanya itu akhirnya memutuskan untuk cerai. Nah, setelah cerai
Sementara Danny ini juga masih menjadi sosok orang yang sama. Pokoknya masih kehidupan malam banget lah. Kagak ada insafnya, heran juga gue emang. Nah, by the way, selama tinggal di New York, Danny memiliki seorang sahabat yang bernama Morgan, tapi bukan anggota Smash. Nah, mereka ini kenal memang karena sama-sama kerja di Harper Bazaar. Nah, pokoknya abis itu si Danny ini ketemu lagi tuh sama para laki-laki yang tajir melintir. Ada salah satunya bernama Joseph John Pico. Sebenarnya cara mereka ketemu ini so sweet loh, gengs. Kan mereka berdua ini sama-sama kecanduan alkohol tuh karena suka minum-minum. Terus mereka datanglah ke sebuah kumpulan organisasi rehabilitasi gitu. Di sana mereka nih pada curhat-curhat kan tentang pengalaman mereka kenapa bisa terjerumus menjadi pecandu alkohol. Terus mereka juga punya tujuan lah intinya buat sembuh. Nah, setelah ketemu di tempat itu, Danny yang melihat sosok si Joe ini sebagai sosok husband goals banget, yang mana si Joe ini ternyata kerjanya yaitu sebagai analis stock yang biasa main saham di Wall Street. Jadi si Abang Joe ini nih merupakan crazy rich American yang duitnya segepok-gepok itu. Pokoknya si Danny mikir kalau gue berhasil nikahin nih cowok, hidup gue jadi Nia Ramadhani. Nah, pastilah dia nih langsung mepet nih ke si Joe nih. Mepetnya ngerayu ya, bukan nyopet, emangnya elu. Nah, lanjut, karena Danny ini jatuhnya emang cantik dan menarik, Joe beneran jatuh hati. Dan lagi-lagi mereka menikah. Berarti ini pernikahan ketiganya si Danny ya. Nah, setelah menikah nggak lama kemudian, Danny hamil anak pertama. Dan setelah melahirkan, 1 tahun kemudian laginya, Danny hamil lagi anak kedua. Nah, pokoknya setelah menikah tuh, mereka tinggalnya aja di Manhattan, New York. Untuk informasi aja nih, Manhattan itu merupakan kawasan elit jatuhnya, gengs. Yang mampu tinggal di sana tuh orang-orang kaya, orang berduit, kayak wakil presiden, sama artis kelas kakap kayak Gigi Hadid tinggal di sana juga tuh. Pokoknya selain memiliki properti di Manhattan, Danny dan John ini juga memiliki kayak villa atau properti di Long Island, New York. Pokoknya rumah di sana nggak kalah besar dan kalah mewah di Manhattan lah. Kalau itu dijadiin kos-kosan, itu seumur hidup udah ongkong-ongkong kaki aja. Nah, jadi dengan menikah dengan Joe, sebenarnya Danny ini udah mendapatkan semua keinginannya yang memang dia cita-citakan dari dulu. Punya kehidupan mewah, suami yang oke, anak-anak yang lucu, pokoknya perfect, gengs. Mereka juga kelihatannya harmonis. Sekeluarga tuh sering liburan bareng, jalan-jalan, shopping bareng, makan malam di restoran mahal. Pokoknya life-nya goals banget deh kalau kelihatannya di sosial media tuh. Kalau kita kepoin Instagram, pasti kalian nih mikirnya nih kalau ngeliat nih, lah enak banget ya jadi dia nih ya. Gak perlu besok mikirin bayar token listrik pakai apaan gitu biar lampu kagak mati. Tapi gengs, di dunia ini nggak ada yang sempurna. Semua orang punya masalah, termasuk sama pasangan satu ini. Meskipun semua terlihat baik-baik aja, sebenarnya mereka ini sering banget ribut. Alasannya, Joe ini emang nggak suka kalau si Danny ini kerja. Pokoknya Joe tuh maunya istrinya fokus doang di rumah ngurus anak-anak. Karena ya toh semuanya udah dicukupin sama Joe kan. Butuh duit buat kerja apaan lagi sih? Udah jadi ibu rumah tangga aja begitu. Tapi kan Danny ini emang dari dulu pondasinya udah sukanya jadi wanita karir. Dan dia juga punya mimpi nih. Dia mau jadi penulis terbaik di Amerika melewati majalah yang tempat dia bekerja tadi, Harper Bazaar. Jadi dia emang tipe-tipe yang nggak bisa tinggal diam doang di rumah jadi ibu rumah tangga. Ya orang kan beda-beda soalnya ya. Dan selain itu pun, meskipun sudah menikah, Danny juga masih merasa kayak bebas hidupnya. Yang mana tadi dia sering hangout sama teman-temannya, terus pulangnya larut malam. Nah, Joe yang emang punya sifat controlling ini, yang nggak suka lah sama perilakunya Danny itu. Nah, perbedaan pandangan tersebut lah yang membuat keduanya sering bertengkar. Sampai-sampai Joe ini katanya sih sering KDRT. Tapi meskipun jatuhnya ini lama-lama hubungan yang nggak sehat ya, karena ada KDRT, pernikahan mereka ini akhirnya bertahan sampai 10 tahun loh, gengs. Jadi ini pernikahan paling lama yang pernah Danny jalanin. Namun karena memang mungkin udah nggak kuat banget, akhirnya pada tahun 1986 mereka berdua nih pergi ke sebuah konseling terapi biar nih hubungan pernikahan mereka tetap selamat, tetap aman. Semuanya sih berjalan mulus di awal. Tapi suatu hari si Danny curiga sama suaminya. Kayak, kok kalau dipikir-pikir laki gue ini juga sering keluar malam ya? Udah gitu baliknya lagi baru pagi. Lah ngapain? Jangan-jangan akhirnya biasalah betina. Jiwa badan intelijennya tuh langsung terpanggil. Mulailah dia menyelidiki suaminya ini. Caranya kayak dia nih telepon ke kantornya si Joe. Nanya, kamu di mana? Joe menjawab kalau dia lagi meeting di mana gitu. Nah, pas Danny nge-cross-check ke asisten suaminya, ternyata Joe ini lagi nggak meeting, kayak lagi di luar, lagi di mana gitu. Lah kebohongan inilah yang membuat si Danny semakin curiga. Mulailah si Danny mikir, ini sebenarnya suami gue kemana nih? Diselidikin lah tuh. Dan dengan tidak sengaja, dia menemukan sebuah apartemen tersembunyi milik suaminya si Joe itu. Jadi tadinya dia nggak tahu kalau suaminya punya properti apartemen itu. Nah, waktu dia ucuk-ucuk datang ke apartemen tersebut, dia langsung terkaget-kaget, gengs. Di dalam lemarinya, dia nemuin banyak banget sepatu heels, baju-baju perempuan yang seksi-seksi dress gitu, sama lingerie-lingerie juga. Namun yang bikin dia ini shock, itu bukan karena ngira suaminya selingkuh sama cewek lain ya, perkara nemuin barang-barang tadi tuh, tapi karena 10 tahun dia hidup bersama Joe, lah dia baru tahu kalau suaminya itu seorang cross-dressing. Cross-dresser. Dressing mah buat makanan ya. Nah, jadi cross-dresser itu adalah orang yang suka pakai busana yang berlawanan sama jenis kelaminnya, gengs. Dalam hal ini berarti si Joe ini suka pakai pakaian wanita. Dan saat itu, dia ini bisa yakin kalau pakaian tersebut adalah punyanya si Joe ada karena melihat size-nya. Jadi size pakaian itu tuh besar-besar, gak kayak size perempuan pada umumnya. Dan karena dia juga udah tinggal lama sama suaminya ya, pasti tahulah ukuran pakaian sama sepatunya. Dan ternyata juga pada saat itu gak cuma menemukan pakaian doang di situ, tapi juga ada video mesum punya suaminya, baik jalur mandiri maupun jalur bersama. Lah udah kayak ujian masuk PTN aja ya. Maksudnya nih si Joe lagi ada yang enak
enak sendiri sama ada juga yang sama orang lain. Masalahnya sama orang lainnya itu bukan sama cewek lain tapi sama cowok lain. Saat itulah si Danny juga baru tahu kalau Joe adalah seorang bisexual. Dengan bukti tersebut, Danny langsung pulang ke rumah dan minta auto cerai. Dia juga minta hak asuh anak-anaknya itu jatuh ke tangannya. Ditambah lagi, Joe pokoknya harus tetap membiayai hidup si anak-anaknya itu. Nah, si Joe yang ini kegep sama bininya nih, auto marah tapi sekaligus malu lah. Karena dia takut nih rasanya kebongkar ke publik ke orang-orang. Dan tentu aja juga nggak rela pisah sama anak-anaknya dong. Langsunglah dia berpikir yang jahat sama ke Diane. Dia ngomong nih begini, oke gue setuju gue pisah, tapi sebelum kita pisah, gimana kalau kita liburan ke villa kita dulu? Hitung-hitung sebagai pesta perpisahan lah. Sekaligus ngasih kenang-kenangan yang baik biar pisahnya baik-baik gitu ceritanya. Kesana kan jadi ya kagak usah berantem-berantem lah. Nah si Diane ya mendengar omongan tersebut ya setuju-setuju aja. Secara ini kan juga semua buat anak-anaknya ya. Dia juga nggak masalah kalau yaudah pisahnya baik-baik yuk. Nah tapi pada hari H Diane nggak bisa langsung ke sana, nggak bisa langsung bareng-bareng. Soalnya jatuhnya kan dia masih kerja memang. Jadi si Joe sama anak-anaknya tuh pergi duluan naik mobil. Sedangkan malamnya sepulang kerja baru si Diane nyusul. Pada tanggal 24 Oktober 1987 tuh, waktu si Diane baru datang nih masuk ke villa, baru aja masuk padahal belum minum, belum duduk. Lah tahu-tahu si Joe tiba-tiba langsung mukul kepalanya Diane pakai patung yang ada di dalam villa tersebut. Meskipun udah dipukul nih, Diane masih sadar dan berusaha buat mukul balik. Tapi dari segi fisik namanya cewek lawan laki, ya gimana sih? Pokoknya Joe ini kemudian akhirnya mencekik si Diane hingga akhirnya Diane tewas di tempat. Keesokannya pagi-pagi nih, Joe udah ngebangunin anak-anaknya buat pulang. Dan saat itu Joe ini menyetir di bagian depan, sedangkan anak-anaknya duduk di jok belakang. Di sisi lain, Joe itu ternyata membawa mayat Diane di dalam bagasi. Dan sepanjang perjalanan tuh, kedua anak Joe ini udah ngeluh, "Bu bangke, Pak." Tapi yang namanya anak-anak, mana ngerti kalau ternyata bapaknya bawa begituan. Anak kecil kan cuma taunya tuh, "Pak bagi duit buat jajan." Gak ada alasan, terima kasih. Ya akhirnya Joe ini berhenti di suatu tempat dan ngelihat kalau di dekat situ tuh ada tempat pembuangan sampah. Saat itu juga, Joe langsung membuat mayatnya Diane ke situ. Habis itu lanjut nyetir lagi. Gak beberapa lama, dia ngeliat lagi nih ada tempat sampah di samping sebuah bengkel lah. Nah di sana dia ini membuang barang-barang kayak milik istrinya termasuk kartu identitasnya juga. Habis itu Joe ini balik ke rumahnya yang di Manhattan. Pokoknya seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Dan 2 hari kemudian, polisi datang dan menanyakan keberadaannya Diane. Waktu itu, orang yang melaporkan Diane ini hilang, itu ada si Morgan tadi yang bukan grup Smash. Sahabat yang kerja di Harper Bazaar tuh. Soalnya emang Diane ini nggak nongol-nongol di kantor, di kontak juga kagak bisa dihubungin. Dan waktu diminta keterangan, polisi ini emang udah curiga nih sama si Joe. Soalnya kayaknya Joe kagak ada sedih-sedihnya istrinya hilang. Selain itu, pas polisi juga nanya alibi Joe kemana waktu itu, Joe ini kayak enggan gitu nyeritainnya. Kelihatan panik, pokoknya aneh lah. Tapi ya tetap aja, pada saat itu polisi nggak bisa langsung nangkap, soalnya kan nggak ada bukti. Dan bisa juga dianggap Diane masih hidup kali, masih kabur kemana kali, belum tahu mati. Namun 2 hari setelahnya lagi, petugas kebersihan di Long Island itu menemukan jasadnya Diane. Dan polisi juga akhirnya menemukan barang-barang yang KTP dibuang tadi tuh di tempat sampah. Nah setelah menemukan semua itu, polisi auto konfirmasi lagi nih ke si Joe dan meminta si Joe untuk datang ke kantor polisi. Dan waktu itu Joe nggak kabur. Dengan senang hati dia ucuk-ucuk datang. Dan setelah tiba di kantor polisi, polisi menanyakan kayak beberapa pertanyaan kayak semacam, "Kamu tahu nggak nih kira-kira siapa musuhnya Diane? Atau kira-kira orang yang berpotensi untuk membunuhnya lah?" Joe ini bilang setahu dia sih nggak ada deh. Namun polisi kan dari awal memang udah curiga nih sama si Joe. Makanya polisi ini meminta si Joe ini untuk melepaskan pakaiannya. Tujuannya sebenarnya sih menyelidiki kira-kira si Joe ini tuh punya bekas luka kayak semacam perlawanan berantem sama Diane enggak? Ya bukti-bukti visum lah istilahnya. Namun saat itu Joe tuh langsung panik dan menolak mentah-mentah. Tapi ya polisi ini berhasil memaksa si Joe buat buka baju. Soalnya kayak mau nggak mau kan. Dan waktu dibuka, lah itu surprise banget polisinya pada nganga. Bukan karena kaget sih ngelihat kayak ada bekas cekaran atau bagaimana ya. Tapi lebih herannya, ternyata si Joe ini mengenakan bra perempuan. Mana yang dipakai itu ada renda-rendanya begitu, gengs. Apa kagak gatel itu ya? Geli-geli gimana gitu kena renda? Nah saat itu juga akhirnya si Joe ini mengaku kalau ternyata dialah yang telah membunuh istrinya. Alasannya udah jelas karena takut aibnya kebongkar ke masyarakat umum. Takut si Diane ini comel gitu, mulutnya rumpi. Dan saat persidangan dimulai, Joe ini tahu-tahu merubah kronologi pembunuhannya seperti yang tadi dia ceritakan di awal. Dalam versi yang kedua nih, Joe bilang kalau dia katanya nggak sengaja membunuh Diane. Soalnya dia melakukan semacam kayak defensif aja. Soalnya Diane ini mencoba untuk melukainya. Tapi mana ada self defense sampai nyekek leher sampai mati. Akhirnya persidangan tetap menyatakan kalau Joe ini bersalah. Namun sebelum persidangannya berakhir, dan Joe ini juga sebenarnya belum mendapatkan ketok palu putusan yang benar-benar dari hakim ya. Tahu-tahu si Joe ini udah meninggal duluan, gengs. Jadi karena si Joe ini suka gonta-ganti pasangan ternyata ya. Mana pasangan juga ACDC kan. Dia ini terkena HIV/AIDS. Ya akhirnya meninggal karena komplikasi yang dideritanya. Jadi ya pada akhirnya putusan juga tidak dilanjutkan karena percuma mau dinyatakan bersalah pun orangnya udah kagak ada kan.
Nah, jadi itu gengs, dari cerita tadi itu sebenarnya kita bisa belajar. Harus banyak bersyukur. Gak usah kemakan pencitraan lu. Kalau pencerita itu kan di luarnya aja. Dalamnya mah orang kagak ada yang tahu. Dia ini aja tuh yang udah 10 tahun hidup sama suaminya baru tahu. Ternyata Joy ini punya rahasia yang wow, mind blowing sekali. Pakai renda-renda loh tadi. Makanya kita udah lempeng-lempeng aja hidupnya ye. Makan nasi sama bon cabai juga udah alhamdulillah. Ya pokoknya terima kasih semua yang udah nonton channel ini. Jangan lupa untuk subscribe di bawah. Buat kalian belum, kalau kalian udah subscribe, terima kasih banyak kalau support channel ini. Juga boleh minta like ya. Dan jangan lupa juga follow Instagram gue @hirotarivan. Sampai jumpa di kasus Mr. Sting selanjutnya. Dadah.